Siap, siap, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali wabarakatuh. ini di channel YouTube Cerita Halim dan Novi, kita kedatangan tamu spesial yang kita minta waktunya untuk bincang-bincang dengan kita berkenaan dengan pesantren, santri, dan kemandirian ekonomi. Alhamdulillah, beliau bukan orang yang dekat lokasinya dari kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Beliau bersedia meluangkan waktunya jauh-jauh dari Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Betul Ustaz ya? Lombok Barat ya? Iya, betul, siap, siap. Saya Karena khawatir lama salah sebut karena lupa. posisinya ini. Iya, siap, siap, betul. Baik, tanpa kita menyita waktu beliau lebih jauh, kita persilahkan beliau pertama untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa nama lengkap beliau dan apa aktivitasnya di pesantren Nurul Haramain di Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun lewat online. Mohon perkenalkan, nama saya Muhammad Sunarto. Asal sebenarnya kami dari Pacitan, kota yang nuansa wisata pantainya luar biasa insya Allah, dan dijuluki sebagai kota 1001 gua. Ya. Saya hari ini berdomisili di Lombok, yaitu tepatnya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dan mengabdi di Pondok Pesantren Nurul Haramain Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah kalau yang sekarang ya. Saya berposisi di sana sebagai gimana Seth? Ada tambahan lagi namanya? Saya sebagai ya, karena ada tambahan sedikit untuk sekarang. Oh, ya. gitu. Setelah kemarin ada beberapa hal ya. Okay. Saya sebagai guru dan kemudian beberapa tugas dan pokok fungsi kami di pondok pesantren mengabdi untuk membantu bagaimana perkembangan ekonomi pondok pesantren. Jadi alhamdulillah dengan beberapa hal tersebut, insya Allah untuk mengabdi dan kepada umat semuanya. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan kesempatan obrolan pada malam hari ini kita bakal mendapatkan perspektif baru atau cara baru melihat pesantren dari sisi bagaimana pesantren membangun kemandirian ekonominya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita minta beliau untuk menjelaskan satu persatu melalui pertanyaan yang kita ajukan, perlu diketahui bahwa beliau ini adalah alumni Pondok Modern Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Saya kenal beliau itu melalui istri beliau, Ibu Nurul Izzati, yang kebetulan satu alma mater dengan saya di Pondok Pesantren Al Munawariyah Malang. Nah, dalam kesempatan yang juga baik saat itu, alhamdulillah ternyata beliau punya perspektif yang amat sangat baik terkait dengan kemandirian ekonomi di pesantren. Dari situlah kemudian saya terpikir sepertinya banyak hal yang bisa dikerjasamakan mudah-mudahan ke depan. Nah, pada kesempatan yang ini, Ustaz Sunarto, saya sudah riset beberapa pertanyaan dasar lah berkenaan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ustaz Sunarto di Kabupaten Lombok Barat. Yang ingin saya tahu yang pertama adalah, boleh cerita sedikit nggak sejarah pesantren Nurul Haramain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ini? Ya, siap. Pondok pesantren Nurul Haramain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah itu awal berdiri kurang lebih di tahun 1991, yang mana sebelumnya berasal dari madrasah. Jadi anak-anak masih pulang pergi, kemudian dengan kedatangan Tuan Guru Hasanain setelah menempuh pendidikan, beliau mencetuskan bagaimana supaya lebih maksimal anak-anak itu harus mondok, jadi mengikuti bagaimana pendidikan yang ada di Gontor. Nah, kemudian pondok pesantren ini bagian daripada pondok yang termasuk pertama lah di daerah di daerah Narmada,
Ya, kemudian kalau dari santri-santri kita itu selain dari Lombok, kemudian ada yang dari Sumbawa, kemudian ada juga dari Bali, ada yang dari luar daerah Jakarta, ya, Ada juga kemudian ya. Berapa dari persen dari Jakarta? Sulawesi. Untuk hari ini alhamdulillah kemarin setelah pendaftaran santriwati dan santriwan baru itu hari ini kurang lebih sekitar 2.700-an Ustaz. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah, Putra dan luar biasa putri. sekali. Iya, Ustaz, alhamdulillah. Oke, kalau dilihat dari potret jumlah santri tadi sekitar 2.000 lebih, prosentasi yang berasal dari luar daerah berapa banyak, Ustaz? Kalau dari pulau luar Lombok itu kurang lebih sekitar 30-35% lah. 30-35% ya. Jadi kalau kita dulu, Ya, saya dan istri antum, kita nyantrinya di Jawa, sekarang trennya di berbalik ya. Malang. Orang harus Iya. nyantri ke luar Jawa karena memang bisa jadi ketenangan itu sudah bergeser dia, tidak lagi di Pulau Betul. Jawa tapi sudah di luar Jawa. Siap, Baik. siap. Saat ini kita ketahui bahwa kemandirian ekonomi di pesantren itu mulai banyak ditonjolkan begitu ya. Kita paling tidak saya mengenal misalnya pesantren Sidogiri. Kenapa? Siap. Karena di Sidogiri banyak sekali aktivitas yang berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi, baik di tingkat santrinya sendiri maupun di lingkungan sekitar pesantren. Berkenaan dengan itu juga, saya setelah bersilaturahmi ke kediaman antum, kemudian diajak berkeliling pesantren Nurul Haromain beberapa waktu yang lalu, saya melihat sepertinya memang tren itu sudah tidak boleh lagi dianggap sepele, tapi harus diimplementasikan dalam kurikulum pesantren. Nah, terkait dengan itu, boleh tidak dijelaskan lebih detail apa saja kemudian menjadi visi dan misi pesantren Haromain berkenaan dengan kemandirian ekonomi ini? Ya, jadi dari salah satu visi misi pondok kami itu adalah ada kata-kata makmur dan memakmurkan. Nah itu, ya, betul, jadi betul. salah satu bagaimana pondok ini tidak boleh diam diri, padahal kondisi lingkungan, kondisi masyarakat itu bisa dikatakan membutuhkan uluran tangan dari kita semuanya ini, sehingga salah satu daripada apa yang saya sebutkan tadi makmur dan memakmurkan, salah satunya adalah kalau bisa dikatakan makmur dan memakmurkan tentunya adalah dengan ekonomi yang mapan seperti itu Zat. Jadi kondisi ekonomi yang mapan tentunya akan memberikan pengaruh efek yang bagus pada diri kita sendiri, kemudian selain itu juga kita bisa mengabdikan diri untuk sosial dan masyarakat. Sehingga dalam pondok pesantren kami itu kami menerapkan ekonomi proteksi, Ustaz. Oke. Jadi kenapa kita katakan ekonomi proteksi? Itu adalah sebagai perlindungan, ya, perlindungan dalam rangka kemandirian ekonomi. Kemudian dengan perlindungan tersebut, apapun yang kita kerjakan, maka warga pondok pesantren yang ada di tempat kami bisa dikatakan hampir mendekati wajib untuk mendukung. Salah satunya adalah membeli dan lain sebagainya. Sehingga dengan kondisi tersebut kita saling kuat dan menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan harapan unit usaha yang kita dirikan atau yang berada di pondok kami itu bisa eksis dan bisa berkesinambungan untuk kedepannya. Selain itu juga kita harapkan bisa memberikan manfaat selain untuk edukasi kepada adik-adik kita santri khususnya, itu bisa menghasilkan kalau kita jual beli tentunya keuntungan seperti itu, Zat. Oke, boleh disebutkan nggak apa beberapa unit usaha yang sudah dikembangkan oleh pesantren? Ya, alhamdulillah dari awal cikal bakal untuk unit usaha kami yang pertama kali itu ada yang namanya kantin. Tentunya kalau dalam pondok pesantren itu kantin itu wajib, bagian daripada yang wajib yang harus ada. Ya, kantin yang apa namanya nyambung dengan rumah-rumah ustadz atau ya betul ya itu kantin ya. Kemudian setelah ada kantin, kemudian ada namanya grosiran. Karena kenapa kita katakan grosiran atau bahasa kerennya sedikit adalah DC, distributor center. Karena dari beberapa hal yang ada di pondok pesantren tentunya yang arahnya pembelanjaan keluar harus terproteksi juga. Jadi makanan itu sehat apa tidak, kemudian siapa yang masukkan, dari mana asalnya dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua, ya harus dipastikan dari situ. Kemudian untuk menyaring juga, jadi tidak semua orang
boleh masuk ke dalam unit-unit usaha kami kecuali masuk ke dalam sistem grosir tadi itu. Kemudian ada ayam goreng, yaitu Haramain Professional Chicken itu. Kemudian ada laundry, ya, kemudian ada trans. Alhamdulillah kita baru memiliki 3 unit bus medium saat. Jadi kalau kawan-kawan dari Jakarta dan sebagainya setelah masa pandemi nanti insya Allah bisa berkolaborasi dengan kami untuk menikmati indahnya wisata yang ada di Lombok. Oh, Gitu. artinya disewakan Kemudian ya ke sini ya? disewakan juga, Oh. ya disewakan juga. Karena bagian daripada kita mendukung untuk ke perencanaan pemerintah dengan edukasi wisata halal. Sehingga santri dan guru-guru pun juga harus tahu bagaimana sih wisata halal tersebut seperti itu. Kemudian ada Haramain Mat yang mungkin Ustadz pada waktu itu sempat berkunjung juga, ya, yaitu ya kurang lebih kalau kita sekarang di masyarakat atau di Indonesia khususnya banyak minimat modern lah, kita mengikuti bagaimana itu juga harus ada di bagian kita. Kemudian alhamdulillah selain itu ada Haramain Bakery saat waktu itu mungkin belum sempat nyoba roti kita ya. Sudah dong. Udah ya. Oh, alhamdulillah. Sudah, kita bawa naik pesawat ke Jakarta. Alhamdulillah saat ya. Jadi ya dengan kondisi pandemik kami tetap eksis karena bagian daripada produk yang kita bikin dari roti tersebut alhamdulillah menjadi keistimewaan dan kesukaan masyarakat banyak di sini Zat. Ya, Oke, itu. artinya konsumennya ya, bukan hanya santri tapi juga masyarakat luar ya. Ya. Betul. Kemudian yang berikutnya kami juga mencoba ini saat alat berat, ada 2 unit eskavator yang kita coba karena berawal dari kebutuhan. Nah, jadi seluruh unit usaha yang ada di Pondok Pesantren itu berawal daripada kebutuhan ya. Ketika kebutuhan itu ada dan itu bisa difasilitasi dengan unit usaha maka kita adakan itu. Jadi awal itu kita adalah memerlukan alat berat yang kita gunakan untuk pemerataan, untuk pembangunan semuanya. Akhirnya kita coba untuk di awal itu ada 2 unit eskavator itu. Kemudian yang berikutnya yang sekarang lagi dikembangkan, kalau dulu awal dari pesantren juga mulai berdiri sekitar tahun 2000-an, Tuan Guru Hasanin Juwaini itu membuka namanya Kitab Hijau. Itu dengan pohon-pohonan, menebarkan bibit-bibit gratis ke masyarakat dengan program waktu itu 1 juta bibit pohon yang dibagikan ke masyarakat. Nah, hari ini beliau sudah mulai merintis lagi dengan Kitab Biru, yaitu perikanan itu Sat. Okay. Jadi kalau antum terlibatnya di laut, kita mencoba dulu di tempat kita itu di samping pondok. Kalau kemarin di seberang sungai itu ada sekitar lahan hampir 3 hektar. Sekarang kita sudah mulai ada lebih 1 hektar kita mulai untuk budidaya ikan tawar. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 kemarin saat kita membebaskan kurang lebih sekitar 3 hektar untuk tambak yang ada di dekat Pelabuhan Lembar. Dan insya Allah hari Ahad ini kita mau panen bandengnya ini secara tradisional itu. Insya Allah mudah-mudahan nanti antum berkenan untuk membagikan ilmu bagaimana untuk pertambakan dan sebagainya itu Ustaz. Insya Allah. Oh, menarik sekali perkembangannya ya. Apa sudah ya, mudah-mudahan terkait dengan tadi pengembangan unit-unit usaha tadi? Kalau sejak tahun 1991 sampai dengan hari, artinya butuh waktu kurang dari 35 tahun ya untuk kemudian memiliki beberapa unit usaha di bidang ekonomi. Ya. Nah, peran santri sendiri di dalamnya seperti apa, Ustaz? Jadi peran santri terhadap unit usaha itu mereka kita libatkan biasanya mulai di kelas 5, Ustaz. Jadi anak-anak itu mulai kita libatkan aktif di kelas 5, akan tetapi sebelum kelas 5, jadi ketika ada penerimaan santri baru, setelah kita kemudian ada Khutbatul Arus, pengenalan tentang pondok pesantren, kita buka juga dengan ekskulnya. Ada bagian salah satu ekskul itu namanya kewirausahaan. Jadi anak-anak yang punya minat dan bakat terkait dengan ekonomi bisnis, mereka bisa memilih dari beberapa unit kita, mereka bisa anggap kalau di luar itu ikut magang lah seperti itu. Sehingga apa yang mereka lihat ya kurang lebihnya mudah-mudahan mereka bisa rasakan dan kemudian hari mereka bisa menerapkan di masyarakat seperti itu. Oke. Dari pengalaman yang mereka dapatkan sewaktu kelas 5 sampai dengan kelas 6, apakah ada respon balik dari mereka setelah mendapatkan pengalaman itu ketika lulus dari pesantren? Apakah ada informasi itu, Ustaz? Ada, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi yang saya rasakan ketika melihat anak-anak kita, anggap mereka
berada di posisi di bakery ya itu kan. Jadi mereka di bagian kewirausahaan, mereka mendapatkan posisi di bagian bakery itu, mereka punya antusias sekali. Insya Allah nanti kita akan berkolaborasi, kerjasama akan mengembangkan dan buka usaha di rumahnya. Kemarin ada yang anak dari luar daerah pengen, karena kondisi pandemik ini jadi masih tertahan itu saat. Dan kemudian kami saat ini untuk yang bakery ini kami sudah mengikrarkan dengan Tuan Guru juga. Jadi para pondok-pondok pesantren baik yang ada di Lombok, kemudian Sumbawa, di luar daerah, ketika mau belajar terkait dengan perrotian, kami sangat siap membantu menularkan keilmuan kita, Ustaz. Karena kita berbagi. Alhamdulillah, kemarin baru pulang dari Sulawesi. Kapan itu? Kurang lebih hampir 10 hari di sini. Alhamdulillah. Ya, belajar untuk bikin roti, Ustaz. Sulawesi mana? Nah, jadi kemarin setelah dari Pondok ini 77. Darul Hufat. Ini saya kira menariknya ini teman-teman sekalian. Ya. Para orang-orang baik. Jadi dari satu pesantren bisa menularkan ilmu ke pesantren yang lainnya, sehingga muncul kemudian jaringan ekonomi baru yang saling memakmurkan satu sama lainnya. Menarik itu, Ustaz. Kapan itu dilakukan? Ya. Waktu pandemi ini atau baru kemarin saya antar balik ke Sulawesi, ya, jadi ke Sulawesi karena jadi di sini kemarin pertama itu sambil menikmati indahnya Gunung Rinjani, mendaki, kemudian ada kawan juga, temannya istri, itu sekalian saja kalau di sana berminat, karena kita sudah meniatkan apa yang ada di pondok pesantren kita ini, kalau memang kiranya bisa memberikan manfaat buat yang lainnya, silahkan, dan kami akan bagi semua apa saja itu. Dan alhamdulillah kami bagian daripada mitra dari BLK Provinsi juga, untuk melatih anak-anak kita yang ada di SMK, kemudian anak-anak yang magang di BLK tersebut untuk ikut bagaimana proses pembuatan perrotian yang ada di tempat kami, Ustaz. Wah, luar biasa. Alhamdulillah SMK kemarin, SMK yang ada di Lombok Timur itu sudah mulai punya rumah roti juga kemarin, sudah tahun 2020 gitu ya, sudah siap itu. SMK di luar pesantren itu ya? Iya, SMK di luar pesantren. Artinya jadi mereka ada terinspirasi. Anak yang PKL, kemudian gurunya juga minat, terinspirasi juga untuk bikin, alhamdulillah. Oke. Baik, teman-teman sekalian, orang-orang baik. Jadi pesantren Nurul Haromain ini seperti tadi dijelaskan oleh Ustaz Sunarto, itu didirikan kalau saya tidak keliru oleh Tuan Guru Kiai Haji Mukhtar Juwaini pertama kali ya, pada tahun Juwaini Mukhtar. Sebagai pendiri, kemudian diteruskan oleh putra beliau. Ini ada 2 saya kalau tidak keliru, Tuan Guru Kiai Haji Hasanain Juwaini, LCMH, kemudian Tuan Guru Kiai Haji Hairi Habibullah. Yang kedua ini saya sempat bertemu dengan beliau. Dari obrolan singkat memang visinya cukup jelas berkenaan dengan kemandirian ekonomi. Nah, terkait dengan situasi pandemi seperti saat ini, tadi sudah disinggung sedikit di awal, ketika orang sedang susah-susah untuk mengembangkan usahanya, justru pesantren Haromain bisa menjalankan usahanya sebagaimana situasi normal sebelum pandemi. Usaha apa saja yang sudah yang berhasil berjalan meskipun kondisi pandemi, dan seperti apa situasi di sana saat ini, khususnya di pesantren, Ustaz? Ya, jadi kalau kita melihat suasana masyarakat yang ada di sekitaran kami, Ustaz, khususnya di Lombok Barat, memang banyak kawan-kawan kita yang khususnya yang berorientasi pekerjaannya di perhotelan, wisata itu sangat mengeluh. Nah, tentunya kami juga merasakan, karena tadi saya sebutkan di awal kita mempunyai 3 unit bus yang biasanya kita gunakan untuk mengantar untuk orang-orang pariwisata. Jadi semenjak awal pandemi sampai hari ini memang itu kita rasakan, tapi kita juga bersyukur juga. Jadi insya Allah dengan kondisi yang seperti ini tetaplah Allah akan memberikan hikmah yang terbaik buat kita semuanya. Nah, jadi salah satu unit usaha kami yang artinya dengan kondisi pandemi ini, kalau dari efek mungkin tetap ada, akan tetapi tidak seberapa lah seperti itu. Itu adalah di unit usaha bakery dan di tadi minimart.
karena kebutuhan ini tentunya masyarakat sangat membutuhkan, apalagi kebutuhan harian dan sebagainya itu Zat. Artinya sejalan Kemudian gitu ya. kalau tadi saya ya, jadi skala kebutuhan itu memang tetap karena bagian daripada kebutuhan harian. Kayak roti itu juga selain pendamping untuk makanan, jadi ternyata masyarakat kita biasanya kalau yang di dekatan sini ada yang COD dan sebagainya seperti itu. Oke. Oke. Jadi bisa dibayangkan sebetulnya ya pasar ekonomi dari unit-unit usaha Ya. yang dimiliki oleh pesantren Haromain ini. Kalau kita hitung kasar misalnya, untuk Haromain Mart sendiri, jumlah pelanggan tetapnya sudah bisa ketahuan, 2.000 lebih. Jumlah santri baru misalnya, belum termasuk santri yang lama. Kalau dari konsumen di luar sendiri pernah ada survei atau riset kecil-kecilan, berapa kira-kira pelanggan tetap dari Haromain Mart, Ustaz? Di tengah maraknya Jadi, mart-mart yang lain ini. Ya betul. Kalau untuk yang matnya itu kalau kita perbandingan prosentase lah itu. Jadi kalau karena juga di dalam pondok pesantren itu kami juga ada mat, tetapi di luar juga kita menyediakan mat. Jadi kalau kita adakan perbandingan itu melalui prosentase volume anak-anak yang belanja di tempat kami malah lebih sedikit, bisa dikatakan tidak sampai 30%. Jadi volume yang terbesar untuk menjadi customer kami itu adalah dari masyarakat luar. Bahkan ada ketika awal-awal kami buka, inilah yang sebenarnya kami tunggu kehadirannya seperti Luar itu. biasa sekali Jadi ya. ya, ini malah kami sangat merinding waktu itu. Takbir itu ketika langsung masuk, Allahu Akbar, ini yang saya tunggu, ini yang saya tunggu Luar gitu biasa, katanya iya, itu. iya, iya, Ya, iya. karena antusias sekali mereka itu Betul. Sam, ya. Karena ya kalau mungkin kita lihat memang perekonomian ini kalau kita mengatakan kalau bahasa orang Sasak itu ada istilah kata Apa itu? pelisa bawon batu. Jadi ya artinya begini, jadi kami kalau hanya mengajak saja secara teori itu agak susah. Jadi cara yang paling cepat untuk bisa dihadirkan masyarakat adalah memberikan contoh real. Ya, ketika ada contoh realnya, mereka akan berbondong-bondong untuk mengikuti dan ayo kita berjamaah seperti itu. Dan kalau boleh kita lihat lebih dalam, mereka umumnya bukan orang tua para santri ya, yang mondok di Haromain ya, justru Ya. memang orang Ya. luar yang memang merindukan orang luar, ya, orang produk luar dari lokal mereka sendiri sehingga ada kebanggaan tersendiri di tengah menjamurnya Ya, mart-mart yang lain itu. Saya kira Ya. menarik, Ustaz. Baik, teman-teman sekalian, tadi disinggung beberapa nama oleh Ustaz Sunarto sebagai pendiri dan pimpinan pondok pesantren. Salah satu adalah Tuan Guru Kiai Haji Hasanain Suwaini LCMH. Beliau ini ternyata kiprahnya tidak hanya di Nusa Tenggara Barat saja atau terbatas di Kabupaten Lombok Barat. Nyatanya, setelah kita telusuri lebih jauh, beliau ini sudah mendapatkan sederet prestasi internasional, diantaranya adalah dari Asoka Internasional, juga dari Ramon Magsaysay Award di Filipina tahun 2011 ya. Boleh cerita lebih lanjut Ustaz, meskipun antum tadi sudah singgung sedikit prestasi yang beliau sampaikan berkenaan dengan tadi istilahnya kitab hijau. Saya teringat sekali dengan cerita bagaimana beliau menghijaukan taman menuju bandara itu. Ya. Jadi beliau itu ketika memberikan motivasi kepada kita, kegagalan atau kesuksesannya dua hal. Yang pertama, mau atau tidak mau, seperti itu. Jadi kalau pekerjaan orang lain masih rebutan, tinggalkan, kata beliau itu. Gitu ya? Jadi kalau orang lain masih banyak merebutkan pekerjaan, tinggalkan. Cari pekerjaan yang orang lain tidak mau itu. Nah, waktu itu kami juga di Lombok ini sangat krisis, Ustaz. Artinya kalau di tahun-tahun 90-an itu, kalau beliau menceritakan banyak mata air. Nah, ketika tahun-tahun 2000-an itu yang ada hanya air mata itu. Oh, gitu. Karena mata-mata air yang banyak di hutan-hutan kita itu sudah semakin hilang karena ya olah manusia, pohon yang besar ditebangin dan sebagainya. Sehingga beliau berpikiran, kalaulah hari ini kita tidak mau menanam, kapan lagi dan siapa lagi seperti itu. Sehingga beliau memulai bagaimana melakukan pembibitan yang pertama. Pembibitan, kemudian menanam dan sebagainya. Sampai beliau itu mengatakan kepada masyarakat, silahkan bibit ini gratis. Tidak ada persyaratan apapun kecuali satu, katanya. Apa itu Tuan Guru itu?
temukan bibit saya ini dengan tanah, ya, temukan dia dengan tanah. Ya itu. Jadi kalau sudah ditemukan dengan tanah, kalaulah memang nanti akan hidup, silakan hidup. Kalau enggak ya kita tanam lagi, kata beliau seperti Iya, itu. iya, iya. Karena di awal-awal ketika membagikan bibit gratis itu banyak yang ngambil kadang-kadang, tapi ditaruh di satu tempat tapi tidak ditanam juga. Sampai berkali-kali, bahkan kalau mungkin antum ke Bandara Internasional Lombok itu bagian daripada gotong royong santri-santriwati kita, santri kita untuk menanam, menghijaukan, karena di sana itu ada dulu padang ilalang, Ustaz. Sehingga dengan kondisi tersebut beliau terus ya dari tahun ke tahun meningkatkan produksi untuk pembuatan pembibitan dan dibagikan gratis kepada siapapun. Nah, sehingga alhamdulillah setelah kelihatan pohon kita sudah mulai besar dan sebagainya, beliau ternyata mendapatkan anugerah penghargaan ya dari Filipina. Kemudian yang terakhir itu malah baru dari Indonesia. Jadi setelah keluar negara lain sudah mengakui, Indonesia baru menghargainya. Itu Dengan dari Kalpataru Kabupaten ketika Lombok, dari ini ya, dari Kementerian Lombok Lingkungan Barat. Hidup. Bukan dari Kementerian Ya. Lingkungan Hidup. Dari Kalpataru Lingkungan Hidup ya. Bu Siti siapa kemarin? Siti Nurbaya, Menterinya ya? waktu itu ya, lupa saya. Ya. Siti Nurbaya ya betul ya. Teman-teman, betul, dari jadi cerita ya. Ustaz Sunarto ini nyatalah bahwa apabila teman-teman semua orang-orang baik ini yang datang berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok, ketika menikmati situasi di kiri dan kanan kendaraan yang Anda tumpangi, Anda harus bacakan Fatihah minimal kepada Tuan Guru Hasanain Juwaini, pimpinan pondok pesantren di Nurul Haramain, Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dan santri-santri beliau dari tahun ke tahun yang rutin melakukan penanaman dan hasilnya bisa kita nikmati pada hari ini. Ustaz Sunarto, saya mau ajukan pertanyaan berikutnya. Salah satu hal menarik yang juga saya lihat di pesantren Nurul Haramain, Nahdlatul Wathon ini adalah pengolahan lingkungan atau lebih spesifiknya terkait dengan sampah. Kita tahu bahwa sampah menjadi persoalan rumit di banyak tempat, tidak hanya di pesantren, tapi lebih dari itu juga menjadi persoalan serius di level masyarakat. Sehingga ketika pesantren Nurul Haramain sudah sejak awal memperkenalkan pengolahan sampah secara mandiri, saya kira nantinya bisa diaplikasikan oleh para santri di lingkungan masyarakatnya masing-masing. Berkenaan dengan itu, boleh cerita lebih detail berkenaan dengan inisiatif yang dilakukan oleh Haramain tersebut, Ustaz? Ya, betul, Ustaz. Jadi untuk mengenai sampah, kalau kita mengibaratkan sebenarnya sampah itu kan barang yang sudah tidak dihajatkan oleh pemiliknya, akan tetapi dengan kondisi sampah yang ada khususnya yang ada dalam internal pesantren, sampai beliau Tuan Guru Hasan itu memberikan kata-kata spesialkan sampah ini. Dengan catatan apa kok kita mengatakan spesial? Jadi kalau mungkin antum berkunjung ke tempat kami, insya Allah antum tidak akan menemukan mobil baru untuk beliau-beliau, walaupun yang mungkin selayak dan sudah pantas mendapatkan mobil baru. Ya, ya. Jadi salah satu mobil yang boleh dibelikan baru waktu itu adalah mobil untuk ngangkut sampah. Nah ini mobil untuk ngangkut sampah ya. Insya Allah kalau tidak salah di tahun 2014 kalau tidak salah kami diberikan 2 mobil dibelikan baru dan itu spesial untuk ngangkut sampah gitu. Sehingga itu sebagai motivasi. Ya, sebagai motivasi adik-adik kita yang nyantri. Jadi hampir bisa dikatakan anak-anak kelas 5 atau kelas 6 itu harus bisa nyetir mobil. Karena salah satu motivasinya bagaimana mereka bisa keliling area pondok sambil nyetir mobil, sambil mengambil sampah-sampah yang ada. Gitu. Ya, jadi kenapa sampah ini harus kita spesialkan? Karena bagian daripada keresahan masyarakat yang ada di Indonesia, baik di Lombok ataupun di luar daerah Lombok, itu adalah terkait dengan pembuangan sampah yang sembarangan. Karena di awal-awal kami juga merasa kewalahan dengan kondisi sampah, karena kalau kita hitung dengan jumlah santri waktu itu kurang lebih hampir baru 1.000. Ya, jadi beliau sampai pernah menghitung sampah pasar itu jumlahnya berapa, sampah yang ada dalam pondok itu jumlahnya, jenisnya berapa itu. Sampai mengamati kalau anak-anak pondok kita kurang lebih ya setiap satu anak per hari itu bisa memproduksi 0,2 sampai 0,5 setengah kilo ya. Ya per harinya ya dari sampah untuk makanan dan sebagainya itu. Maka kalau kita hitung
dikalikan, anggap kalau hari ini kita mempunyai santri 2.000 saja, kalau 0,2 berarti kan sudah 2 ton Betul. sampah yang harus Besar sekali. numpuk setiap harinya. Betul. Dan itu terjadi ketika kami belum mengelola sampah secara mandiri, kita masih kerjasama dengan pihak luar. Ketika santri dikunjungin oleh wali santri, khususnya pada hari libur, orang yang mengelola sampah atau yang mengambil sampah juga ikut libur. Sehingga sampah tersebut, sehingga sampah tersebut kalau sudah menginap 1 kali 24 jam tentunya akan memberikan aroma yang kurang sedap. Betul, betul. Ya, maka akhirnya beliau mencetuskan ini harus kita tuntaskan di sini. Jangan boleh keluar. Kalau kita keluar berarti kita memberikan masalah kepada orang luar. Sehingga ya beliau sebelum menyuruh kepada kita atau menganjurkan kepada kita santri-santri semuanya memulai dulu. Ya, jadi memulai dulu, memilah semuanya dari A sampai Z-nya sehingga sudah tahu cara-caranya, baru ayo gini caranya, seperti itu. Jadi memang beliau luar biasa kalau kita katakan apapun pekerjaan, membaca buku pun kami belum ada yang bisa mengalahkan beliau. Itu. Ya, bekerja pun juga seperti itu, enggak siang, enggak malam, itu beliau luar biasa. Apalagi dengan kegiatan sampah tadi, jadi memang harus kita tuntaskan. Santriwati juga seperti itu, mereka rata-rata kelas 5, kelas 6 itu yang mendapatkan piket dan mereka rata-rata bisa nyetir mobil karena motivasi pertama adalah bagaimana bisa nyetir mobil sambil membersihkan sampah. Seperti itu. Sehingga ya harapan kita setelah kita memberikan contoh yang real di anak-anak di dalam pesantren, mereka mau apa ketika di rumah terjadi masak mau. Dan alhamdulillah banyak sekali beberapa rasa syukur orang tua. Di awal-awal kami kadang-kadang mendengarkan anak saya di sini suruh nyapu, suruh begini. Ternyata setelah tamat, alhamdulillah anak saya di pondok, di rumah itu tidak disuruh nyapu, sudah nyapu membersihkan dan sebagainya. Jadi kita harus memberikan contoh real saat gitu terkait dengan sampah ini. Saya kira ini pesan menariknya para orang-orang baik yang menyaksikan video kali ini. Jadi ketika saya berkesempatan berkunjung ke pesantren Haromain ini, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, itu para santriwati itu mengendarai mobil dengan beberapa tim piketnya. Tujuannya satu, dia hanya mengambil sampah dan kemudian membawanya ke tempat pembuangan akhir yang disiapkan oleh pesantren. Dan situlah kemudian apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Sunarto benar adanya ketika orang tua mendapati anaknya liburan di rumah dan mereka tidak sungkan-sungkan untuk kemudian membersihkan rumahnya dengan bekal pengalaman yang sudah mereka peroleh di pesantren Haromain itu. Saya kira hal itu yang menjadi cerita menarik lainnya yang bisa kita saksikan secara langsung jika Anda berkesempatan untuk mengunjungi Pulau Lombok dan bersilaturahmi langsung dengan Ustadz Sunarto dan kawan-kawan di pesantren Nurul Haromain. Ustadz, cerita lain yang juga menarik yang saya ketahui adalah Nurul Haromain punya tempat khusus untuk para peminat bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Apa namanya? Supercamp ya. Madani Supercamp. Madani Supercamp. Kemudian juga ada Madani, saya tidak tahu apakah namanya benar, Madani untuk yang teman-teman tahfidz. Boleh cerita lebih lanjut terkait dengan hal itu, Ustaz? Siap. Jadi kami punya mungkin kurang lebih sekitar hampir 50-an hektar lah. Jadi hari ini pondok belum fokus pada pembangunan, tetapi memfokuskan bagaimana memperluaskan diri dulu. Karena beliau juga memberikan motivasi, tanah itu tidak akan dibeli, tidak akan diciptakan kedua kalinya. Ya, maka kalau kita sudah tidak punya tanah, anak-anak kita susah nanti mau mengerjakan ekspresinya. Yang laki-laki santri kalau tidak punya lapangan bola, susah pula gitu. Yang santriwati juga seperti dan sebagainya. Maka beliau mencetuskan bagaimana kita punya lahan khusus. Karena untuk perluasan untuk area pondok yang kemarin antum kunjungin itu mungkin juga dari harga itu agak tinggi, untuk perluasan juga agak susah karena sudah mendekati lingkungan masyarakat itu. Sehingga kami di sini ada yang tadi dikatakan sebagai Madani Supercamp, itu salah satunya adalah kita niatkan sebagai Central of Excellence. Jadi nanti kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa kita privatkan kita bawa ke sana. Dan hari ini tadi Ustaz, alhamdulillah kurang lebih mulai dari jam ba'da zuhur
Ya. Itu anak-anak kita yang kelas 3 SMP atau MTS itu kita berangkatkan untuk mengikuti program English Camp-nya di Madani Super Camp. Jadi kurang lebih nanti sekitar 3 bulan mereka khusus privat di sana, bagaimana untuk speaking dan lain sebagainya. Pokoknya saat 3 bulan itu lebih kita volumekan untuk durasi bahasa Inggrisnya kurang lebih sekitar 80%, yang lainnya tetap seperti biasa itu, sehingga dari tempat itu nanti kita ganti juga sip-sipnya, karena kondisi pandemik juga biasanya kalau tidak pandemik ada titipan dari Jambi, dari Bogor dan sebagainya itu. Tapi karena pandemik ini jadi kita khususkan untuk di dalam, sekaligus untuk isolasi mandiri di sana. Jadi pas sekali kalau sekarang ini untuk kondisi COVID, karena anak-anak kalau ingin keluar juga tempatnya jauh dari lingkungan keramaian itu, sehingga kita dengan lahan seperti itu, pohon-pohonnya sudah besar, sejuk dan semuanya. Kemudian di sana juga kita akan sudah kita mulai untuk tahfidz camp-nya. Jadi biasanya kita menggunakan pola daurah 40 hari seperti itu. Nah, itu jadi bergantian ya untuk dengan yang tahfidz. Ya bergantian, bergantian. Jadi nanti anak-anak yang artinya minatnya tinggi dan mereka mau untuk itu, biasanya selain guru atau tutor yang ada dalam pondok pesantren kita datangkan dari luar juga. Gitu, ya. Kemudian juga tempat itu kita gunakan untuk pramuka, untuk kemah, untuk hal-hal yang kiranya memberikan suasana-suasana percepatan, Ustaz. Sehingga kalau harapan ke depan itu kita sangat menerima masukan-masukan dari luar juga, dari kawan-kawan luar, kalau memang memungkinkan, kalau perlu, artinya begini, kursus mengelas 1 bulan di sana, silahkan itu. Jadi teman-teman yang ada di luar, dan nanti kita akan panggil. Kemarin juga kita mulai juga, kita kerjasama dengan Dinas Sosial Tagana, tangga bencana itu, jadi kita ada santri Tagana. Ya, santri Tagana ini kita datangkan, kalau kemarin pesertanya sekitar 16 pondok pesantren yang ada di Lombok, itu mengirimkan setiap, ya, jadi setiap pondok pesantren mengirimkan kurang lebih sekitar 10 satu kontingen. Kita ajarin di sana bagaimana tanggap darurat bencana, karena kita belajar ketika kemarin gempa, Ustaz, kita sangat kewalahan sekali. Jadi relawan-relawan santri kita ini masih kurang, sehingga kita harus menciptakan kader-kader yang betul-betul untuk relawan itu dari santri juga, Ustaz. Jadi nanti insya Allah siaplah, kalau mungkin di daerah mana perlu dikirim, kita insya Allah akan berkolaborasi dengan dinas sosial dan lain sebagainya yang kaitannya dengan tanggap bencana alam, Ustaz. Oke. Artinya ini ya, saya lihat dari cerita antum ini visi pesantrennya makin jelas begitu. Tidak hanya fokus pada kitab kuning yang identik dengan pesantren, tapi tadi istilah antum amat sangat menarik, itu sudah kemudian memperluas warna kitabnya, tidak lagi kuning tapi sudah hijau dan biru. Tidak mengherankan kalau kemudian Tuan Guru Kiai Haji Hasanuddin Juwaini itu, saya kalau tidak keliru juga mendapatkan penghargaan dari Ma'arif Institute, oleh karena tadi kepedulian beliau terhadap isu-isu sosial, mulai dari pemberdayaan ekonomi perempuan, toleransi antar umat beragama, dan seterusnya. Terkait dengan penghargaan ini sendiri, apakah beliau pernah cerita kepada antum dan santri-santri lainnya di Haromen, apa istimewanya berbagai penghargaan yang beliau terima? Kalau kita tanya itu sebenarnya itu bukan daripada tujuan awal. Beliau juga kaget ketika dipanggil mendapatkan ini, padahal kalau dinilai dari penilaian beliau sendiri sebenarnya belum layak untuk mendapatkan itu, karena kalau kita lihat sebenarnya efek daripada yang dikerjakan itu harusnya kan lebih luas lagi gitu. Tapi ya karena itu bagian daripada yuri-yuri yang ada di Indonesia, khususnya institusi yang punya penghargaan tersebut, karena mendeklarasikan beliau sebagai penerimanya, ya kita terima seperti itu. Jadi sebenarnya kalau yang itu bukan tujuan utama, tapi apa yang beliau kerjakan adalah sebenarnya efeknya yang paling utama yang diingin adalah bagaimana lebih banyak memberikan manfaat pada masyarakat luas itu, Ustaz. Itu yang luar biasanya ya, prestasi internasional tapi tetap membumi di Nusa Tenggara Barat. Ustaz, saya sekarang ingin beralih ke pertanyaan-pertanyaan personal seputar antum ini. Beliau ini orang-orang baik, adalah salah satu sosok tangguh lah, yang tidak diragukan lagi komitmennya untuk mengembangkan ekonomi
masyarakat sekitar beliau. Salah satu cita-cita yang ingin beliau wujudkan dalam beberapa tahun ke depan, saya pernah dengar itu beliau ingin membentuk rumah tahfidz atau pesantren tahfidz lah. Boleh cerita sedikit Ustaz terkait dengan rencana? Apakah sudah dilaksanakan atau seperti apa? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi kami kan, saya ini berasal dari Pacitan Ustaz. Jadi kami ada area lahan kurang lebih ya hampir 2 hektaran di tempat kelahiran kami, yang mana orang tua kami mohon doanya mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang lebih baik ketika ada dunia, beliau Amin, diampuni amin, segala amin. dosa-dosanya ya. Kedua-duanya sudah meninggal, jadi kami punya hajatan dengan kakak dan keluarga itu bagaimana kita bisa mempunyai rumah tahfidz yang ada di Pacitan itu Ustaz. Ya. Jadi tempat itu sudah kita ikrarkan untuk pondok pesantren itu. Akan tetapi itu belum terrealisasi Ustaz. Akan tetapi untuk sementara waktu ini karena kami ini kan mengabdi di 2 tempat. Ada di pondok pesantren Nur Haramain dan yang kedua di tempat kami tinggal yaitu di pondok pesantren Raudhatus Sibian. Alhamdulillah berkat doa antum yang kemarin sempat nge-like postingan kami Ustaz. Jadi berawal dari tempat peninggalan almarhum nini kami. Kalau bahasa orang sini kakek itu nini. Jadi tuan guru yang ada di sini yang notabene masih keluarga dengan tuan guru Hasan Nain dan orang tuanya di tempat kami ini. Kemarin kita hanya pengen ngobrol ringan seperti itu Ustaz. Alhamdulillah hari ini sudah ada 25 santri untuk pondok tahfidznya Ustaz. Itu Ya. di posisi di mana Ustaz? Di belakang rumah atau dekat? Posisi kalau dari rumah itu kurang lebih sekitar 20-30 meter. Sebenarnya tempat itu dulu kami sempat tinggal di sana kurang lebih sekitar 3 sampai 4 tahun lah itu Ustaz. Jadi itu tempat peninggalan, akhirnya dari keluarga mengikrarkan tempat ini kita bangun saja pondok pesantren yang awalnya kita hanya ingin memagerin, alhamdulillah hari ini sudah jadi 1, 2, 3 lokal Ustaz. 3 lokal ya? Ruangan itu Ustaz. Teman-teman santri di situ atau mabit atau bagaimana Ustaz? Mabit Ustaz. Jadi karena untuk tahasus untuk tahfidz mereka harus mabit. Jadi harus tinggal di sini, semua kegiatan aktivitasnya harus ada dan untuk setoran, hafalan dan sebagainya itu murojaahnya harus. Ya, luar biasa ini. Jadi sebetulnya udah naik pangkat antum ini. Nah ini kita ngabdi bareng-bareng ini kan bersama-sama Ustaz. Jadi dari keluarga semuanya bareng-bareng, alhamdulillah. Mohon doanya, mohon didoakan antum dan keluarga, para sahabat-sahabat yang baik hati yang melihat video ini. Bentuk konkretnya apa? Bentuk konkret apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi terhadap penciptaan sumber daya Indonesia baru yang juga penghafal Quran sekaligus berakhlakul karimah. Untuk Raudhatus Sibian tadi, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Para penikmat jadi video begini, ini. Ustaz, gimana Ustaz? Kalau tadi saya mengatakan kemandirian itu penting sekali Ustaz. Jadi bagaimana salah satu unit usaha itu berkembang dan eksis, salah satunya adalah dengan sistem proteksi. Di sini kami juga memulai, mohon doanya. Jadi selain tadi pondok tahfidz ya, untuk menjadikan berkesinambungan pondok ini maka harus ada sumber utama yang tidak kita menggantungkan kepada siapapun kecuali Allah. Itu. Jadi salah satunya kami lagi membangun ada lokal ya, mungkin kalau dari tempat kita ini kurang lebih sekitar kita bangun 8x8 yang akan kita canangkan untuk membangun minimal juga perkembangan dari apa yang tadi kita rencanakan. Jadi mohon doanya mudah-mudahan ada hamba Allah yang mau membantu dan sebagainya, selain doa sebagainya mungkin nanti isinya dan sebagainya saat itu ya. Baik. Supaya nanti dengan adanya toko yang baru kita rancang untuk kemandirian pondok ini nanti bisa digunakan untuk perkembangan pondok pesantren Ustaz. Baik, orang-orang baik itu salah satu wujud konkret yang bisa kita lakukan bersama dalam rangka tadi menciptakan generasi sumber daya Indonesia yang baru yang menghafal Quran sekaligus berakhlakul karimah. Caranya bagaimana? Beliau tadi sudah sampaikan tengah membangun satu lokal yang nantinya akan dialokasikan untuk sebuah minimarket katakanlah ya, yang nantinya hasilnya akan digunakan untuk membiayai kehidupan pesantren yang tengah beliau rintis bersama dengan kawan-kawan beliau di
Kabupaten Lombok Barat. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apa sebetulnya cita-cita terdekat antum secara personal, karena baru saja menyelesaikan pendidikan master di Nusa Tenggara Barat, apa cita-cita dalam waktu dekat yang ingin diimplementasikan, diwujudkan? Begini Ustaz, jadi kami sudah menganalisa beberapa pondok pesantren terkait dengan perkembangan ekonomi. Salah satunya ada kembang surutnya lah, pasang surutnya itu. Dan rata-rata pondok pesantren kita ini sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa. Setelah kita analisa, ternyata pondok A, B, C, dan hampir saya rasakan hampir semua pondok pesantren itu mempunyai hajatan yang sama. Mereka ingin mandiri, mereka ingin punya usaha, akan tetapi kadang-kadang masih kebingungan ya. Sehingga pola konkret saya yang paling dekat ini harus ada yang dikatakan namanya DC, distributor center, Ustaz. Distributor center ini nanti akan menyuplai seluruh pondok-pondok pesantren yang mau bergabung dan berjamaah dengan kami. Dan hari ini kurang lebih sudah ada sekitar 10-15 pondok pesantren yang siap akan bergabung jadi satu, membangun untuk ekonomi umat. Sehingga cita-cita Tuan Guru Hasanain yang sudah disampaikan ke saya, kita harus punya yang namanya Mall Amal Indonesia. Itu luar yang biasa mana yang mana sahamnya nanti akan dimiliki oleh seluruh pondok pesantren, akan dimiliki oleh masjid-masjid, sehingga DKM juga punya saham di sana. Merpot yang ada di masjid itu tidak khawatir lagi kalau dia jadi imam, jadi muazin, itu sudah disiapkan segala kebutuhan dunianya seperti itu, sehingga tercukupi yang itu. Sehingga dari cikal bakal dari DC ini anggaplah kita harus mempunyai suatu gabungan tempat yang nanti akan menyuplai seluruh kebutuhan santriwati dan masyarakat yang dibutuhkan, baik sembako. Karena kalau hari ini kami ada yang namanya minimat, itu masih kadang-kadang masih kewalahan kadang-kadang banyak barang yang dihajatkan masyarakat dan belum bisa kita adakan. Nah, dengan cara tersebut kami harus ada solusi, yaitu menyiapkan distributor itu, sehingga siapapun yang akan menjadi sana, khususnya tempat-tempat kita itu, tanpa menunggu waktu, tanpa meminta, kami sudah ada sistem online-nya. Barangnya sudah habis, harus kita kirim sebelum mereka minta, seperti itu. Nah, itu yang memang betul-betul diminta, dihajatkan oleh masyarakat. Sehingga adanya DC tadi itu, ya selain untuk membantu secara ekonomi pribadi, itu juga akan membantu ekonomi untuk kemasyarakatan dan pondok pesantren yang lainnya, seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa cita-cita ini. Kita doakan bersama orang-orang baik, mudah-mudahan apa yang beliau niatkan segera Allah permudah jalannya dan segera tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ustaz, ini satu pertanyaan terakhir. Saya tertarik dengan satu ungkapan dari Tuan Guru Hasanain. Beliau sampaikan, jikalau ingin maju, maka jangan engkau gantungkan kemajuan yang engkau inginkan itu kepada orang lain. Berkenaan dengan ungkapan beliau ini, kesan yang diperoleh oleh para santri ketika mereka sudah lulus dari pesantren Haromain? Ya, jadi beliau ini ketika banyak pondok-pondok pesantren meminta guru pengabdian, beliau selalu menyiapkan. Kemarin tahun 2020 itu jadi ada itu wajib ya? Kami yang program pengabdian ini wajib atau seperti apa? Ya pengabdian. Jadi ada yang diwajibkan karena jumlah santri kita anggap kalau yang tamat itu ada 300, biasanya sekitar 30%-nya itu wajib ngabdi karena kebutuhan atau permintaan baru segitu saja. Jadi mereka diwajibkan ngabdi ya. Sehingga dengan ungkapan yang seperti tadi itu, jangan sampai kita menggantungkan apapun itu kepada orang lain kecuali kepada yang maha kuasa itu. Sehingga bagaimana kita harus memotivasi diri kita ini, mulailah ya dari diri kita dulu ya. Setelah kita mulai dari kita akan tahu ya seberapa luas kebutuhan kita sendiri dan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar kita ini. Jadi beliau memberikan contoh, betul-betul contoh real ya. Apapun yang beliau kerjakan itu tidak hanya omong saja,
beliau memberikan contoh pada kita semuanya, sehingga kami harus memacu dan itu sebagai motivasi kita. Sehingga alhamdulillah anak-anak kita yang di pondok-pondok pesantren kemarin dari Jambi, dari Bogor, ya hampir seluruh Indonesia lah, itu yang tahun ini kemarin ada sekitar hampir 100-an Ustaz, 100-an. Ya, dan permintaannya naik terus. Dari Kalimantan, dari Sulawesi minta tolong dikirimkan 2 guru, 3 guru dan sebagainya, seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa ya, manfaat pesantren ini dari tahun ke tahun makin terasa. Tidak hanya dari tadi lulusan kitab kuningnya, tapi lulusan kitab-kitab warna lainnya, mulai dari hijau dan seterusnya. Kita berharap mudah-mudahan pesantren Haramain dan Ustadz Sunarto, Allah berikan kemudahan selalu dalam berbagai urusannya, berikan kesehatan yang prima sehingga bisa melalui situasi pandemi ini dengan baik, dan pada akhirnya bisa memberikan manfaat yang jauh lebih luas dan lebih besar bagi masyarakat sekitar. Saya kira itu Ustadz obrolan malam yang cukup luar biasa ini. Mohon maaf sekali lagi sudah merepotkan antum di malam hari, sudah mengganggu waktunya bersama keluarga. Tidak apa-apa, kami sangat senang sekali Ustaz. Mudah-mudahan bisa bertemu. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat. Saya juga mohon doanya, mudah-mudahan semua urusan kita masing-masing dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam hormat saya untuk istri Ustaz. Saling mendoakan. Terima kasih banyak. Siap, tadi juga sudah YouTube ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang-orang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan luar biasa kita pada malam hari ini dengan Ustadz Sunarto, pendidik sekaligus penggagas beberapa inisiatif kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren Nurul Haramain Nahdlatul Wathon Diniyah Al-Islamiyah di Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apabila orang-orang baik ingin lebih dekat mengenal Ustadz Sunarto atau Pesantren Haramain secara langsung, silahkan menghubungi beliau. Nanti kontaknya akan kita sertakan di deskripsi video kali ini. Baik, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang-orang baik. Waalaikumsalam.